Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang gembala yang baik. Kita akan membaca dari Mazmur 23. Satu Mazmur yang pasti sangat populer dan sangat disukai banyak orang karena sangat memberkati, memberikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan berfokus di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak mengingini kebaikan, kenyamanan, keamanan? Semua orang tentu menginginkannya, bahkan mengejarnya. Tetapi umumnya yang manusia cari hanyalah sebatas kebaikan-kebaikan menurut ukuran manusia, seperti keberhasilan, kenyamanan hidup, kelimpahan materi, sehat, dan lain-lain, yang mereka cari dengan usaha sendiri. Di dalam Mazmur 23 yang kita baca tadi, Daud memposisikan Tuhan sebagai gembala dan dirinya sebagai domba. Dan di dalam Mazmur 23 tadi diberi judul Gembala yang Baik. Dan Daud mendeskripsikan Tuhan itu memang sebagai gembala yang baik, yang membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau, ke air yang tenang. Ini adalah tempat yang sangat-sangat aman, nyaman, menyegarkan jiwa. Dan domba-domba itu tidak akan pernah kekurangan, karena gembala itu memelihara, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Namun perjalanan yang harus ditempuh domba-domba itu tidaklah selalu di jalan yang rata dan aman. Ada saat-saat di mana gembala itu membawa domba-dombanya melalui jalan yang sukar, bahkan berbahaya, seperti berjalan dalam lembah kekelaman, di mana ada bahaya bahkan maut yang mengancam di ayat yang keempat. Tetapi Daud menyatakan dia tidak takut, karena sang gembala itu menyertainya, berjalan bersamanya dengan membawa gada, yaitu alat pemukul, untuk melawan binatang-binatang buas yang akan memangsa domba-domba itu. Dan dengan tongkatnya, sang gembala akan menuntun, mengarahkan jalan dari domba-domba itu, sehingga bisa dipastikan domba-domba akan aman bersama gembala. Bapak Ibu, kita juga sebagai domba-domba yang memiliki gembala yang sangat baik, yang melindungi domba-dombanya, menjamin keamanannya, bahkan rela menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya dari serangan binatang buas. Kita baca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai domba-domba, yaitu kita harus mengikuti dan mendengarkan suara gembala, yang jangan berjalan semau kita sendiri. Dan Yesus, sang gembala agung, memberi jaminan bahwa domba-domba itu pasti aman dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan sang gembala. Di ayat yang ke-27 dan 28 dari Yohanes 10 tadi tertulis, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi perhatikan kata-kata ini, bahwa domba-dombanya Tuhan itu harusnya mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti sang gembala. Ayat 28, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau kita mau hidup kita aman dan sejahtera selama di dunia ini, bahkan nanti sampai kita bersama-sama dengan penuh sukacita di dalam kekekalan bersama Sang Gembala Agung, maka jadilah domba-domba yang taat, yang mengikuti dan mendengarkan suara Gembala Agung kita. Jangan berjalan semau kita sendiri, karena ada terlalu banyak bahaya yang mengancam kita. Tidak ada tempat atau kondisi yang aman di dunia ini. Hanya di dalam Kristus kita aman. Karena itu, adakah kita punya pilihan yang lebih baik daripada kita mempercayakan diri kita sebagai domba yang akan digembalakan oleh Yesus Sang Gembala Agung? Dia yang akan memelihara kehidupan kita, menjamin kecukupan kebutuhan kita, dan melindungi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan ini, ya, bahwa Dia Sang Gembala Agung itu yang akan memelihara, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Tetapi domba-domba itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk, sekali lagi perhatikan, untuk mendengar dan mengikuti Sang Gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan jauh-jauh dari Gembala. Kita tidak akan memilih jalan kita sendiri, berjalan menurut kemauan kita sendiri, dan akhirnya kita jauh dari Gembala. Mari kita percaya bahwa kita punya Gembala yang baik, yang senantiasa akan memelihara, menuntun, melindungi kita. Kita percaya janji Tuhan ini, ya Yohanes 10 ini akan menjadi kenyataan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh menjadi domba-domba yang baik, yang mendengarkan dan mengikuti Sang Gembala. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami, ya Tuhan, domba-domba-Mu, dan Engkau menjadi Gembala yang luar biasa, Gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa-Mu bagi domba-domba. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi domba yang taat, domba yang mendengarkan suara-Mu, domba yang mengikuti Engkau Tuhan, dan tidak berjalan menurut kemauan sendiri. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami selalu peka akan suara Gembala, dan kami taat hanya kepada pimpinan Gembala. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat janji-Mu, buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.